Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan juga waktu luangnya, sehingga pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yaitu akan mengusung tema mengenai pembahasan e-mobile berbasis Symbian. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada rekan saya, yaitu saudara Arif Widodo akan membahas mengenai pengertian dan juga sejarah elektronik mobile berbasis Symbian. Kemudian saya sendiri akan membahas mengenai macam-macam aplikasi berbasis Symbian. Dan juga yang terakhir ada saudari Nabila Rahmawati akan membahas mengenai kelemahan dan juga kelebihan dari elektronik mobile berbasis Symbian. Saya Pilih dari kelompok 9 ingin menjelaskan sejarah e-mobile berbasis Symbian dan pengertian e-mobile berbasis Symbian. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu sejarah e-mobile berbasis Symbian. Symbian berasal dari IPOS, sistem operasi yang dibuat oleh Psion dan pada tahun 1990. Pada bulan Juni 1998, Psion Software menjadi Symbian Ltd, perusahaan patungan antara Psion dan produsen ponsel Ericsson, Motorola, dan Nokia. Setelah itu, platform perangkat lunak yang berbeda diciptakan untuk Symbian, yang didukung oleh berbagai kelompok produsen ponsel. Mereka termasuk S60, Nokia, Samsung, dan LG, UEQ, Sony Ericsson, dan Motorola, dan Move Jepang seperti Fujitsu, Sharp, dan lain-lain. Pada bulan Juni 2008, Nokia mengumumkan akuisisi Symbian Ltd dan mendirikan organisasi nirlaba yang disebut Symbian Foundation didirikan. Symbian OS berikut user interface yang baik seperti S60, UEQ, dan Move disumbangkan oleh pemiliknya Nokia, NTT Docomo, Sony Ericsson, dan Symbian Ltd untuk Symbian Foundation yang dengan tujuan menciptakan platform Symbian yang bebas royalti dan open source di bawah YOSI dan FSF yang disetujui Elecap Public License atau IPL. Platform ini telah ditunjuk sebagai penerus Symbian OS setelah peluncuran resmi Symbian Foundation pada bulan April 2009. Platform Symbian secara resmi tersedia sebagai kode sumber terbuka pada Februari 2010. Baik, selanjutnya itu pengertian e-mobile berbasis Symbian. Symbian adalah sistem operasi yang tak bebas bergerak yang dikembangkan oleh Symbian Ltd yang dirancang untuk peralatan bergerak seperti mobile. Saat ini Symbian OS telah banyak digunakan oleh berbagai vendor produk peralatan komunikasi mobile pada berbagai jenis untuk mereka yang bervariasi. Variasi dari sisi lain hardware di mana Symbian OS diimplementasikan dapat dimungkinkan karena sistem operasi ini memiliki antarmuka pemrograman Application Programming Interface atau API. API mendukung terhadap komunikasi dan tingkah laku yang umum pada hardware yang dapat digunakan oleh objek aplikasi lain. Hal ini dimungkinkan karena API merupakan objek antarmuka yang didefinisikan pada level aplikasi yang berisikan prosedur dan fungsi dan juga variabel kernel di mana sebagai penghubung antara software dan hardware. Dengan adanya standar API ini membantu pihak pengembangan untuk melakukan penyesuaian atas aplikasi yang dibuat agar dapat diinstal pada produk di telepon bergerak yang bermacam-macam, serta struktur data yang mengelola atau memanggil mirip seperti sistem operasi desktop. Symbian OS mampu melakukan operasi secara multithreading, multitasking, dan pengamanan terhadap memori. Dan semua pemrograman pada Symbian dilakukan secara event-based, artinya hardware CPU menjadi tidak aktif ketika tidak ada inputan berupa aktivitas. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya yaitu saudari Nabila Rahmawati dan Alfia Suhaimah. Kita lanjut ke macam-macam aplikasi berbasis Symbian. Macam-macam aplikasi berbasis Symbian di sini telah dicantumkan pada makalah yaitu berupa 6 aplikasi. Aplikasi yang pertama yaitu ada Otto, kemudian Adobe PDF Reader, lalu radio internet, e-browser, key reader, dan juga DivX Player.
pertama yaitu aplikasi Otto. Nah, aplikasi Otto ini merupakan freeware Symbian, yaitu edisi ketiga. Ini adalah aplikasi untuk kunci tombol secara otomatis. Nah, freeware ini merupakan akan mengaktifkan kunci tombol beberapa saat setelah ponsel tidak diaktif digunakan. Nah, biasanya aplikasi Otto ini terdapat pada ponsel-ponsel Nokia. Namun ada beberapa ponsel-ponsel Nokia yang tidak menggunakan aplikasi Otto. Itu contohnya ponsel-ponsel Nokia yang keluaran terbarunya. Kedua yaitu aplikasi Adobe PDF Reader. Nah, kita mungkin sudah nggak asing lagi pada aplikasi ini. Ya, aplikasi ini tuh biasa digunakan oleh kita untuk membuka dokumen yang formatnya PDF. Itu biasanya ada yang sudah aplikasi bawaan dari ponselnya, Android. Kemudian ada juga yang harus diunduh terlebih dahulu pada Play Store. Tetapi Adobe PDF Reader ini berbasis Symbian dan juga bisa digunakan pada Android. Yang ketiga yaitu aplikasi atau perangkat radio internet. Nah, aplikasi radio internet ini mendukung pemutaran SHOUT, SHOUT. Nah, shoutcast streaming audio. Aplikasi Symbian S60 generasi 3 ini atau edisi ketiga ini telah mensupport streaming MP3 dan juga AAC+. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung pemutaran file video dengan format MP3, lalu AAC, saya nggak tahu dibacanya gimana, AAC, kemudian ada AAC+, kemudian MP4, lalu ada WMA, lalu 3GPP, 3GPP, kemudian AMR dan juga WAV. Itu mungkin ada salah pembacaannya, mohon maaf. Yang keempat yaitu ada aplikasi YBrowser. Nah, aplikasi ini merupakan software file manager untuk Symbian OS. Aplikasi YBrowser ini memiliki fitur paling standar pada file seperti copy, cut, kemudian paste dan lain-lain. Ada juga folder, membuat atau menghapus, dan memungkinkan kita untuk bekerja dengan sistem folder yang tersembunyi. Aplikasi untuk Symbian S60 generasi ketiga ini atau edisi ketiga ini cukup unik karena membuat kita bisa menyimpan pada sistem file yang dikirim melalui Bluetooth. Kemudian yang kelima ada aplikasi Key Reader, yaitu aplikasi pembaca e-book berkualitas tinggi yang mudah dan kuat. Key Reader mensupport beberapa format e-book seperti teks biasa, TXT, lalu Palm dokumen, RRC, dan PDB, lalu TCR, FB2, dan UMD untuk membaca e-book. Nah, Key Reader ini fungsinya sama seperti Adobe PDF Reader tadi, namun yang berbeda pada formatnya. Kalau Key Reader ini pada format e-book, dan kemudian yang Adobe PDF Reader tadi formatnya pada format PDF. Terakhir yaitu yang keenam ada aplikasi DivX Player. Nah, aplikasi DivX Player ini untuk melakukan pendaftaran secara gratis pada webnya. Aplikasi ini dapat memutar video dengan kecepatan 320 kbps, OFGA dengan 15 fps tanpa nge-lag atau ngadat. Itu macam-macam dari aplikasi yang berbasis Symbian. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Alfiah mengenai kelebihan dan kekurangan e-mobile berbasis Symbian. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan e-mobile berbasis Symbian ini. Nah, di antara kelebihannya yaitu e-mobile ini dirancang khusus untuk OS ponsel, tidak seperti Windows dan Linux. Kemudian, Symbian juga menyediakan user interface atau UI, framework dan fleksibel, sehingga para vendor bisa memvariasikan produk-produknya.
Yang ketiga, sistem ini juga small dan kaya fitur dan long battery life. Kemudian, bersifat open application environment yang memungkinkan ponsel menjadi sebuah platform bagi pengembangan berbagai aplikasi dan layanan, bisa dalam bentuk bahasa ataupun konten. Kemudian yang kelima, Symbian sangat terbuka sehingga siapapun bisa mengembangkannya berkat fitur C++, Java, Personal Java, and WAP. Kemudian dirancang sebagai gabungan kemampuan komputer dengan ponsel. Yang ketujuh, open standard dan interoperability. Modul-modulnya mudah diimplementasikan secara fleksibel karena mendukung berbagai aplikasi teknologi dan pemrograman interfaces. Yang kedelapan yaitu multitasking yang menekankan pada object oriented dan component based. Dan yang kesembilan itu flexible user interface sehingga mudah dikembangkan dengan inovasi yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu robustness dengan memakai kemampuan mengakses data dengan cepat dan menjamin keutuhan data serta mampu mengurangi keterbatasan memori, penyimpanan, dan tenaga dari perangkat komunikasi yang saat ini telah ada. Kemudian berikutnya itu ada kekurangan e-mobile berbasis Symbian ini. Yang pertama itu lebih rentan terkena virus mobile phone. Kemudian yang kedua itu gampang error ataupun hang dan loading membuka menu yang lama. Dan yang ketiga, banyak aplikasi yang menyarankan versi tertentu dari Symbian. Dan kekurangan yang lainnya, e-mobile ini berbayar dan juga mudah rusak. Dan juga dikarenakan Symbian ini merupakan sistem operasi terbuka, maka rentan sekali terhadap virus. Jika terlalu banyak foto, gambar ataupun video yang diakses secara bersamaan, maka seringkali handphone mengalami hang. Dan juga diperlukan memory card yang cukup besar agar bisa menginstal banyak aplikasi.